Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana kalau kita lihat untuk market kali ini dominan merah merona ya teman-teman, walaupun ada beberapa aset yang masih hijau, cuman hijaunya kayaknya nggak akan bertahan lama ini kalau Bitcoin nggak mampu hijau lagi ya kan. Nah, di sini ada sedikit bad news ya teman-teman yang perlu kita antisipasi juga, yang perlu kita tanggapi dengan tenang hati gitu, jangan panik ya, biar nggak kena stroke. Oke. Nah, jadi kita pemain-pemain micin ya kan, asik pemain micin lagi ya. Tetap harus kuatkan mental teman-teman, karena di sini banyak sekali ya yang berusaha untuk menurunkan harga daripada Bitcoin, dimana jika Bitcoin ini turun maka aset-aset lainnya akan mengikuti turun gitu teman-teman ya. Dan untuk masa halving daripada Bitcoin itu akan terjadi 2 tahun ke depan, yaitu sekitar 2024 ya teman-teman, seperti itu. Oke. Dan di sini yang perlu kita antisipasi bahwasanya di sini beredar food yang sangat keras ya kalau menurut saya pribadi, di mana harga Bitcoin berpotensi terpuruk di area 3.500 US dollar, dan ini adalah salah satu penyebabnya gitu katanya ya teman-teman. Jadi digoreng lah ini ya, digoreng lah untuk market Bitcoin biar apa? Biar turun. Terus kalau turun gimana? Cukong masuk untuk nge-up harga daripada Bitcoin karena dia dapat harga murah. Tentunya aset-aset micin yang tidak mampu bertahan di kalau benar-benar sampai terjadi gitu ya kan, otomatis ya akan hengkang gitu ya, otomatis token-token micin bisa dikatakan udah mati gitu kalau sampai benar-benar harga Bitcoin sampai ke dasar kayak gini. Tapi kalau menurut saya pribadi secara overall ya, untuk harga 3.500 itu sangat impossible kalau menurut saya pribadi, walaupun di sini harga Bitcoin berpotensi terpuruk di kisaran 3.500 kata Gart Slowai analis in the money stock ya. Jadi karena dipiculah harga Bitcoin berpotensi terpuruk jadi 3.500 ini perihal rentan waktunya kan nggak dijelaskan juga sama dia ya kan. Terus Selawai memproyeksikan bisa berlangsung selama 1 tahun sebelum masuk rally besar-besaran. Oke. Jadi sebelum masuk rally secara besar-besaran itu akan prediksi terburuknya untuk aset Bitcoin bisa mencapai ke 3.500 katanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara penurunan dia ya dari ATH-nya itu biasanya minus 75% sampai 85%-an ya. Itu kalau kita tarik garis lurus ya teman-teman ya, impossible kalau ke angka 3.500 itu kalau menurut saya pribadi. Tapi di sini ada juga ya di mana kita kok Shiba lagi ya, di mana ya, bentar, di sini kayaknya teman-teman, sorry oke, di mana dompet dorman memindahkan 500 Bitcoin setelah 7 tahun vakum gitu. Nah jadi banyak berita-berita buat nerjunin lah harga Bitcoin, itu tergantung kita semua teman-teman ya. Kita mau menanggapi berita yang bad news kayak gini secara dingin atau kita ikut panik gitu. Kalau ikut panik ya akan terjadilah hal yang seperti ini, mungkin semakin turun dan turun. Tapi kalau kita menghadapinya dengan ya udahlah, namanya juga crypto winter, banyak berita-berita bad news begini, berita good news pun belum tentu bisa terjadi dengan 100%. Ya udah, kita nikmati aja prosesnya, nanti juga akan naik lagi gitu. Kalau kita berpikir seperti itu teman-teman, kita akan tenang, kita akan santai ya, seperti itu. Oke. Dimana di sini ya, sejumlah besar token Bitcoin sekitar 500 akan dipindahkan setelah 5 hingga 7 tahun tidak aktif. Nah jadi ini perkiraan dibeli sekitar 2015an lah Bitcoin tersebut ya. Ya memang kalau dijual saat ini ya udah dapat cuan lah, seperti itu teman-teman, udah dapat cuan. Oke. Cuman ya ini adalah goreng-gorengan market biar harga semakin turun dan turun, seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara bentar ya,
Nah, dan kalau kita lihat dari market the Bitcoinnya sendiri, teman-teman ya, kalau kita belajar dari masa waktu itu gitu ya kan, dimana dari ATH tertinggi Bitcoin waktu itu ya kan, dia minus ini turun ya kan, dia turun sampai kemana? Sampai minus 85,65% ya sebelum dia menuju ke ATH terbarunya, oke ya. Setelah dia mengalami minus seperti ini ya kan, dia menembus ATH-nya di area sini ya teman-teman, di mana ya bentar ya, di area inilah ya kan, di area sini dia ATH ya, di area 64 lah, 64. Habis itu dia turun gitu ya kan, habis itu dia turun. Oke, kita tarik garis turunnya sampai area sini minus sekitar 56 persenan ya, 56 persenan. Habis itu dia ATH lagi ya kan, dari ATH dia sekarang gitu teman-teman ya, dari ATH dia waktu kemarin ya tertingginya ya kan di area 69-an ya kan. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke bawah gini, kita lihat presentasinya teman-teman di harga berapa saat ini ya. Kalau nggak salah hari ini di area berapa sih? Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita geser kayak gini biar enak teman-teman ya. Kita tarik garis lah ya untuk memperlihat lebih enaknya gitu. Oke. Untuk hari ini dia mengalami minus 73,22% ya di harga sekarang gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik sampai ke 85% teman-teman ya, kita ambil di 85% ya kan, kayak gini ya. Kemungkinan besar harganya itu akan di area 9 ribuan. Tapi kalau untuk ke area 9 ribuan cukup berat juga ya. Kemungkinan di area 13 ribuan lah teman-teman, 12 atau 13 ribuan itu untuk kalau kita ambil garis minus 80 persenan seperti itu teman-teman ya. Kemungkinan kalau di area 12 sampai 15 ribu US dollar itu masih dikatakan bisa terjadi gitu. Tapi kalau sampai ke harga 3.500 yaitu memang gorengan bandar gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk orang-orang itu panic selling ya, panic seller kayak gitu, atau panik mereka jual lah aset mereka biar terjadilah penurunan tersebut. Tapi kalau market pemain retail dan sebagainya itu menghadapinya dengan santai, ya itu nggak akan terjadi teman-teman. Karena apa? Berita bad news kayak ginilah yang membuat sebenarnya panik kan, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya pribadi kalau Bitcoin sampai ke harga situ sangat berat ya. Kemungkinan di area 13.000 masih ada kemungkinan 13.000, 15.000, harga 3.500 kayaknya berat sekali. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau sampai terjadi ya terancam lah ya kita. Tapi saya yakin nggak bakal ke area 3.500 itu menurut opini saya, menurut pandangan saya ya, itu nggak akan terjadi ke area situ ya. Kalau ke area 13 sampai 15 ya masih ada kemungkinan bisa gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal cryptocurrency, semoga bermanfaat. Salam cuan.